Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM A1C3181073 ingin memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Elektronika Digital, di mana pada mata kuliah Elektronika Digital ini saya diinstruksikan untuk membuat sebuah simulasi menggunakan Arduino, di mana simulasi yang akan saya buat adalah simulasi tentang alat anti maling, di mana skematik dari alat ini dapat terlihat pada layar berikut, di mana kita menggunakan 5 komponen utama. Yang pertama Arduino Uno, di mana jenis yang kita pilih adalah Arduino Uno R3 dengan 6 pin analog dan 13 pin digital. Selanjutnya kita menggunakan resistor atau hambatan 50.000 ohm. Selanjutnya kita menggunakan LCD atau display dengan jenis LM016L yang memiliki 14 pin. Selanjutnya kita menggunakan sensor ultrasonik, di mana ultrasonik ini berfungsi sebagai pendeteksi jarak dari objek sendiri. Selanjutnya kita menggunakan buzzer sebagai sumber bunyi yang akan kita gunakan. Bagaimana cara kerja di alat ini? Cara kerja di alat ini adalah saat ultrasonik mendeteksi sebuah objek yang dekatnya kurang dari 245 cm, maka ultrasonik akan mengirim sinyal ke Arduino, yang nantinya Arduino akan mengirim sinyal kepada display dan juga kepada buzzer. Saat jaraknya kurang dari 245 cm, maka buzzer akan berbunyi. Namun saat jaraknya lebih dari 250 cm, maka buzzernya tidak akan berbunyi. Di mana saat buzzer berbunyi, cara mematikannya adalah dengan menekan tombol reset pada Arduino itu sendiri. Baiklah, bagaimana cara kita melakukan simulasinya? Yaitu kita menggunakan aplikasi Proteus. Langsung saja kita buka, di mana saya menggunakan aplikasi Proteus 8.0. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian dari alat yang kita buat, di mana caranya adalah dengan menekan new project, di mana new project ini berguna untuk membuat kita dapat menampilkan nama kita pada papan skematik, di mana pada nama kita isi NIM dan nama kita sendiri, A1C3181073 Muhammad Iqbal. Setelah itu kita klik next. Setelah kita klik next, akan muncul dua pilihan, yaitu do not create a schematic dan juga create a schematic from the selected template. Kita pilih yang create a schematic from the selected template, di mana nantinya di bawah ini terdapat bagian atau bagaimana luas dari papan skematik yang kita buat, di mana saya akan menggunakan landscape A4. Setelah itu langsung saja kita klik next, next lagi, dan finish, di mana setelah itu akan muncul papan skematik dari rangkaian yang kita buat dengan ukuran landscape A4, di mana pada bagian pojok kanan bawah terdapat file nama, yaitu NIM dan nama saya sendiri, dengan tanggal pembuatan tanggal 7 bulan 5 tahun 2020 pada jam 10.42 menit. Baiklah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memilih komponen untuk membuat rangkaian, di mana caranya adalah dengan mengklik tombol P yang ada di sebelah kiri ini. Dan terdapat keywords. Guna keywords adalah agar mempermudah kita mencari komponen yang ingin kita cari. Selanjutnya kita klik saja komponen atau kita ketik komponen yang ingin kita cari. Pertama tentu saja Arduino. Kita pilih Arduino Uno R3. Kita klik 2 kali. Selanjutnya kita pilih LM016 L sebagai display ataupun LCD sendiri. Selanjutnya kita memilih sensor ultrasonik.
dimana kita melakukan ultrasonic V2.0. Kita klik 2 kali. Selanjutnya kita menggunakan buzzer, dimana kita menggunakan buzzer aktif. Dan yang terakhir kita tentu saja memilih resistor dengan jenis 3214J 3214J 503E trimmers. Kita klik 2 kali, maka kita sudah berhasil memilih semua komponen yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian anti maling berikut ini. Langsung saja kita rangkai rangkaian alat tersebut seperti skematik yang telah kita lihat berikut ini, di mana Arduino sebelah kiri dan seperti layar berikut ini. Langsung saja kita buat, kita klik Arduino, di mana dapat lihat pada gambar ini USB dari Arduino menghadap ke bagian sebelah kiri. Sedangkan dari skematik terlihat bahwa USB-nya menghadap ke atas. Yang harus kita lakukan adalah memutarnya searah jarum jam, di mana ini adalah rotate clockwise ataupun searah jarum jam. Kita klik sekali, maka dia akan mengarah ke atas. Langsung saja kita pasang pada papan skematik, kita klik sekali, setelah itu kita atur posisinya. Ini kita klik sekali lagi, maka telah terpasanglah Arduino-nya. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah dengan memasang input dan output pada pin-pin digital Arduino, di mana kita memilih dengan cara mengklik terminal mode, yaitu terdapat pilihan yaitu input, output, bidir, power, ground, dan boost, di mana kita akan menggunakan input dan juga output, di mana kita nantinya akan membutuhkannya. Langsung saja kita klik pertama untuk input, di mana ini adalah bentuk input. Terlihat pada skematik bahwa pada pin ke-8 pada pin ke-9 kita membutuhkan input, dan pada pin 2 sampai 7 kita membutuhkan output. Saja kita pindahkan ke 9 dan yang ke-8 ini kita hapus. Selanjutnya kita memilih output yang akan digunakan dari 2 ke 7 ke 8. Maaf. Saja kita klik 8 buah. Dan juga untuk yang tadi menggunakan input, kita rotate 180 derajat agar mengarah ke pin digital. Sudah terpasang, selanjutnya kita harus memasangnya pada pin ke-11 untuk pin terakhir untuk outputnya. Pin ke-11. Setelah kita pasang, selanjutnya kita hubungkan input dan output ini dengan pin-pin yang ada pada Arduino dengan cara membukanya dengan menggunakan kabel. Langsung saja kita hubungkan. Kita hubungkan satu persatu. Nah, ini adalah input dari Arduino sendiri. Juga ini adalah output. Soalnya setelah kita merangkai Arduino, dapat kita pada skematik bahwa kita dapat merangkai ultrasonic terlebih dahulu, di mana pada ultrasonic kita membutuhkan power dengan besar 5 volt, dan juga kita membutuhkan input dan output pada trigger dan echo, di mana pada echo kita membutuhkan output dan juga pada trigger kita membutuhkan input, dan juga pada ground kita akan memasang ground. Langsung saja kita pasang kembali ke komponen mode, kita pasang ultrasonic di bagian kanan bawah. Setelah kita pasang, terdapat pilihan seperti tadi, yaitu trigger, echo, ground, dan juga VCC sebesar 5 volt. Dengan cara terminal mode, kita bisa memilih power dan juga ground. Kita bisa saja power langsung. Kita letakkan di sini. Kita pilih power. Kita letakkan di sini.
Selanjutnya kita pilih ground, kita letakkan di sini. Selanjutnya kita pilih output dan juga input, di mana output pada echo kita putar 180 derajat juga, dan juga input pada trigger. Langsung saja kita hubungkan pin-pinnya, pin power dengan power, ground sama ground, dan terlihat tadi trigger berupa input. Saja kita hubungkan juga pinnya ke trigger dengan input. Dan juga echo dengan output. Setelah itu pada power kita klik 2 kali untuk memasang berapa volt yang kita gunakan, yaitu plus 5 volt. Saja kita klik OK. Setelah itu yang bisa kita pasang dari skematik adalah buzzer, di mana buzzer membutuhkan input dan juga ground. Langsung saja kita pasang buzzer. Nah, kita membutuhkan input dan juga ground, dimana kita kembali ke terminal mode, kita pilih input dan juga ground. Selanjutnya kita hubungkan pin-pinnya. Setelah kita hubungkan, maka selanjutnya kita akan memasang LCD dan juga resistor, di mana pada LCD terdapat 6 pin input. Langsung saja kita hubungkan, kita pasang LCD-nya atau display. Dengan dari pin ke 11, kita pada skematik dari pin 11, 12, 13, dan 14 menginput, dan juga pada pin 4 dan 6. Kita pasang saja ke terminal mode kembali. Di input, dan jangan lupa kita putar 90 derajat. Pasang di titik 6 hingga 6, serta dari 11 sampai 14. Sama seperti sebelumnya, kita hubungkan pin-pinnya. Setelah kita hubung pinnya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan meletakkan resistor yang bernilai 50.000 ohm, di mana nanti resistor ini membutuhkan power dan juga ground. Kita apa saja langsung kembali ke komponen mode. Saja kita pasang resistornya di sini. Di sini kita tambahkan power, dan juga kita pasang ground. Nah, terlihat bahwa di sini resistor bernilai 50.000 ohm. Selanjutnya kita hubungkan. Kita klik 2 kali lagi pada power untuk membuatnya menjadi 5 volt plus 5 volt. Setelah itu kita klik OK. Dan pada skematik juga bahwa pin 1 dan pin 5 terhubung ke ground dari LCD sendiri. Pin 1 LCD dan pin 5 display berhubung dengan ground pada resistor. Saja kita hubungkan pin 1 ke ground dan pin 5 ke ground juga. Setelah itu
Pada skematik kita akan menghubungkan pin 2 ke arah power dan juga pin 3 ke arah resistor. Pin 2 ke arah power. Dan pin 3 ke arah resistor. Seperti ini bentuknya. Dapat kita lihat bahwa semua pin sudah terhubung. Maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan coding pada Arduino berikut ini, di mana ini adalah coding yang akan kita gunakan untuk sensor anti maling ini, di mana di sini terdapat define trigger, echo, di mana ini untuk ultrasonic, dan juga di sini terdapat print anti maling untuk display awalnya dengan delay sebesar 2 detik. Di mana jika jarak kurang dari 200 cm maka LCD akan memprint bahaya sebagai tanda, atau saat jaraknya lebih dari 2 cm tersebut maka LCD akan memprint aman, di mana nantinya saat jaraknya kurang maka buzzernya juga akan berbunyi. Dari coding yang kita lihat berikut ini. Langsung saja kita verify apakah coding ini berhasil pada Arduino. Saja kita verify. Di sini bahwa ini terdapat compiling sketch, di mana nantinya kita akan melihat saat berhasil di mana letak dari file hack yang nantinya akan kita masukkan kepada Arduino itu sendiri. Di mana di sini compilingnya berhasil. Langsung saja kita cek di mana letak dari file hacknya. Di sini terlihat bahwa ini adalah hacknya, yaitu berada pada user Acer Toshiba app data local temp dan Arduino build. Langsung saja kita masuk kembali ke Arduino, kita masuk ke Amico Proteus, kita klik Arduino 2 kali, itu muncul seperti ini. Pada program file kita klik file, selanjutnya kita masuk ke komputer, C user seperti tadi Acer Toshiba PC, itu app data lokal, dan kita pilih temp. Selanjutnya kita cari Arduino build. Ini terdapat Arduino build 771736. Jadi kita klik kali. Pada anti maling InnoX kita klik 2 kali juga, dan sudah masuk kepada codingnya kepada Arduino itu sendiri. Langsung kita klik OK. Setelah itu kita harus mengkodingkan dari ultrasonicnya sendiri, dengan klik 2 kali. Sama seperti Arduino tadi, kita masukkan file hacknya, di mana file hacknya dapat kita download di internet. Komputer, kita pilih C. Sini pada program file, pada lab center elektronik, yaitu pada Proteus itu sendiri. Sini saya meletakkannya Pak ultrasonic type hack. Sudah kita klik 2 kali. Oke. Dan sudah masuk codingan dari ultrasonic serta Arduino itu sendiri. Baiklah, setelah memasukkan coding pada Arduino dan pada sensor ultrasonic, selanjutnya kita akan menyambungkan pin-pin dari Arduino kepada display ultrasonic hingga buzzer, di mana akan tampak seperti skematik berikut ini, di mana pin pada Arduino sepasang ataupun dipasang sesuai dengan
nomor pin-pinnya sendiri. Dan untuk display ultrasonic dengan buzzer dipasang berurutan, itu dari display dulu, buzzer, baru di terakhir, dan baru di tengah-tengahnya ultrasonic. Baiklah, langsung saja kita pasang pin-pinnya, dimana ini dengan cara mengklik 2 kali pada input dan output. Pada string kita isi pin 2 untuk ini, pin 3 selanjutnya, pin 4, dan seterusnya. Baiklah, setelah tampak pada layar semua pin-pin pada Arduino telah dipasang, selanjutnya kita akan pasang pin-pin pada display dengan urutan dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung saja kita pasang. Pada pin 4 display kita pasang pin 2 Arduino, pin 2 sama seperti tadi, sampai seterusnya. Baiklah, setelah masang pin pada display, selanjutnya kita pasang pin pada ultrasonic, di mana sini adalah pin 8, di sini pin 9. Langsung saja dengan cara yang sama, pin 8, pin 9, dan di sini adalah pin terakhir, yaitu pin 11. Baiklah, setelah dipasang semuanya, maka langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah melakukan simulasi. Setelah dimasukkan coding pada Arduino dan ultrasonic dan dihubungkan semua komponen dengan pin-pinnya, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dan cara mengklik tombol play berikut ini. Saja dapat terlihat bahwa layar hidup dan ada tulisan alarm anti maling, di mana berarti rangkaian ini berhasil dan menandakan hidupnya displaynya. Setelah itu, beberapa detik muncul tulisan kondisi bahaya, yang berarti ada objek yang berada dekat daripada ultrasonic dengan jarak kurang dari 200 atau 240 cm. Dimana untuk membuat kondisi dalam kondisi aman, maka objeknya harus berada lebih jauh daripada jarak yang telah ditetapkan pada coding tadi, ataupun lebih jauh daripada 250 cm. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya simulasikan dari simulasi anti maling ini, dimana pada percobaan ini kita berhasil melakukannya dengan langkah-langkah yang runtut dan sederhana. Mungkin jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.